Saudara-saudara, salam. Bersama saya Pendeta Kristinus Unting dalam 15 perkara yang harus diwaspadai sebelum masuk liang kubur. Saudara-saudara, setiap manusia pada akhirnya sampai pada satu titik yang disebut dengan kematian. Semua manusia akan masuk ke liang kubur. Alkitab mengatakan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 7 dan ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Ayat yang ke-7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lalu ayat yang ke-14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara-saudara, sebelum masuk liang kubur, 15 perkara yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah doa jangan kencang kendor. Ketika problem, ketika masalah berat menderah, doanya kencang. Tetapi dalam keadaan yang nyaman, ketika melimpah, doanya lalu kendor-kendor. Itu hal pertama yang perlu diwaspadai. Hal yang kedua adalah ibadah jangan sering libur. Saudara-saudara, sekarang ini kita beribadah mandiri di rumah masing-masing. Mungkin dalam pikiran kita karena tidak ada yang kontrol. Ya terserah, kita bebas-bebas saja mau ibadah apa tidak. Terserah. Saudara, ibadah adalah ciri orang beriman. Karena itu saudara-saudara, walaupun tidak ada yang kontrol, tidak ada yang lihat, tapi kita sebagai anak Tuhan yang baik harus beribadah dengan cara yang benar pula. Hal yang ketiga adalah Alkitab jangan dibuat nganggur. Dalam firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105 berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi begitu penting Alkitab jangan dibuat nganggur. Sementara yang lain begitu kita pergunakan setiap waktu handphone atau apapun yang lain. Tapi Alkitab sebagai orang beriman yang baik, jangan jadikan Alkitab ini nganggur. Tapi dibaca, dipelajari. Karena dari sana kita akan beroleh kekuatan yang luar biasa. Yang keempat saudara, hidup beriman, beragama jangan campur baur. Di sebelahnya Tuhan, di sebelahnya dukun. Di sebelahnya terang, di sebelahnya gelap. Demikian pun cara beragama, cara bergereja. Jadi bergereja itu bukan sama seperti pelancong yang hanya mengunjungi sana sini. Lalu ketika dalam keadaan sekarat baru kembali ingat sama gerejanya. Ini cara bergereja. Cara bergereja juga jangan campur baur. Tapi harus jelas sebagai bukti betapa kita adalah anak-anak Tuhan yang tertib dalam kehidupan, dalam cara beriman, dalam cara beragama, dalam cara bergereja. Hal yang kelima saudara, bila naik daun jangan takabur saudara-saudara. Jangan sombong. Jangan angkuh sama orang lain. Ingat bahwa hidup ini sama seperti roda. Kadang-kadang kita di atas, tapi ada kalanya kita di bawah. Demikian pun sebaliknya. Amsal pasal 16 ayat 18 berbunyi demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Itu hal yang kelima. Lalu hal yang keenam saudara-saudara, susah senang tetap bersyukur saudara-saudara. Dalam Kidung Jemaat 150 hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Jadi hidup yang benar itu harus mengucap syukur. Ketika kita melimpah, kita lupa dengan Tuhan. Ketika kita mendapat rezeki, kita hambur-hamburkan. Tetapi ketika kita melarat baru kita ingat Tuhan. Bahkan menyalahkan Tuhan, kenapa ini terjadi, kenapa musibah ini begini, begitu, dan seterusnya. Jadi susah senang tetap bersyukur. Hal yang ketujuh saudara-saudara, ketika memetik jangan lupa menabur. Jangan hanya ingin memetik berkat daripada Tuhan supaya diberikan mujizat, supaya disembuhkan sakit, supaya mendapat berkat yang berkelimpahan. Lalu ketika Tuhan memberikan berkat kita lupa untuk menabur. Jadi hidup ini tidak hanya jadi pengemis, tapi juga bisa memberi, bisa menabur. Lalu hal yang ke-8 saudara, milik orang jangan dibawa kabur. Jadi milik orang
ya milik orang. Milik kita ya milik kita. Berbanggalah dengan apa yang kita miliki walaupun sederhana, tapi kita dapatkan dengan cara berjuang yang jujur. Sebagai anak-anak Tuhan, pantang membawa milik orang kabur. Itu hal yang ke-8. Lalu ke-9, bicara jangan banyak melantur, saudara-saudara. Berbicaralah yang memberikan motivasi, yang memberikan kekuatan, yang menjadi berkat bagi banyak orang supaya juga berdampak positif bagi hidup kita. Lalu yang ke-10, pikiran jangan diisi dengan hal-hal yang kotor, diisi dengan sesuatu yang negatif, sesuatu yang gelap, sesuatu yang akan mengarahkan hidup kita kepada kegelapan. Narkoba atau obat-obatan terlarang itu bukan sesuatu yang positif bagi kita, terlebih sebagai anak-anak Tuhan. Tapi isi pikiran kita dengan firman Tuhan, isi dengan sesuatu yang positif, isi dengan sesuatu yang baik, maka dia juga akan berdampak baik bagi kehidupan. Lalu yang berikutnya yang ke-11, di kantor saudara jangan hanya menguap dan banyak tidur. Kita diberikan oleh Tuhan kepercayaan. Bila kita ada di kantor, baik kantor pemerintah, kantor swasta, kantor gereja, kantor atau kantor apapun, berarti kita dipercayakan untuk melayani kehidupan, untuk mendatangkan damai sejahtera pada orang lain. Jangan mempersulit urusan orang di kantor, tapi kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani dengan baik. Lalu yang ke-12, jangan hanya rajin bila ada honor. Ada atau tidak ada honor, tetap dalam keadaan kita sebagai anak Tuhan, tetap memberikan pelayanan yang terbaik, tetap kita rajin, tetap kita memberikan apa yang seharusnya dapat kita berikan, bukan hanya rajin ketika ada honor. Lalu yang ke-13 saudara, tawaran yang menarik, jangan langsung tergiur, karena siapa tahu di balik tawaran yang menarik itu ada sesuatu yang membuat kita jadi hancur. Setan biasanya menawarkan hal-hal yang baik terlebih dulu, tapi akhirnya menuju kepada kebinasaan. Setan menawarkan obat-obatan, menawarkan hal yang menarik, tapi yang membuat hidup kita menyimpang. Tapi Tuhan memberikan jalan salib terlebih dahulu, tapi pada akhirnya adalah mahkota kehidupan. Lalu yang berikutnya saudara, yang ke-14, jangan coba-coba bermain cinta dengan orang ketiga. Rumah tangga bisa hancur. Jadi ini penting saudara-saudara, pelihara apa yang ada, cintai, setia pada pasangannya. Dari awal mengarungi samudera kehidupan hingga sampai pada akhirnya. Jadilah keluarga Kristen yang diberkati. Jadilah orang-orang yang setia pada pasangannya, bukan mengundang orang yang ketiga. Lalu yang ke-15 saudara-saudara, bertobat dan berbuatlah banyak sebelum masuk liang kubur. Saudara-saudara, tetaplah semangat. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Salam.